Sesuai dugaan, setelah gue cek, ternyata nomor ini cuma ngehubungin lo. Dan ya, dia mau ngejebak lo. Kalau gitu, kita gak bisa biarin Ansel datang sendirian. Jadi, apa rencana kita? Kalian ikut, tapi di belakang gue. Karena pasti mereka udah nyusun rencana selicik mungkin buat nyingkirin gue. Kalau gitu berarti kita nggak boleh tangan kosong dong. Yap, bener banget. Gak mungkin juga kan, dia ngejebak Ansel pakai tangan kosong. Wait, ini mereka saling berkaitan gak sih? Tragedi kematian Tante Renata dan Alistair, kematian keluarga Harci, penculikan Ansel, dan yang terakhir kejadian jatuhnya Harci dari atas gedung apartemen. Apa mereka orang yang sama? Jujur, gue punya pemikiran yang sama kayak Victor. Karena dari semua kejadian itu, gak ada satupun pelaku yang tertangkap. Dan bahkan kita nggak tahu apa masalah sebenarnya, sampai-sampai mereka ngelakuin ini berkali-kali. Jawabannya simpel. Lo dan Om Dirga adalah target mereka. Jadi, pilihannya cuma dua, Sel. Mereka yang nyingkirin lo, atau lo yang nyingkirin mereka. Gue setuju. Tapi kalau kita mau semuanya berakhir, kuncinya cuma satu, yaitu cari tahu siapa dalangnya. Widih, tumben lo pinter. Biasanya Oon. Idih, gini-gini juga Babang Bian aslinya cerdas, Bang. Mulai. Dipuji dikit langsung gede tuh pala. Guys, kayaknya kita nggak perlu kasih tahu soal ini ke ayah deh. Haduh, Ansel, cantik-cantik Oon. Tanpa lo kasih tahu juga, pasti nanti bapak lo itu tahu sendiri. Kayak gak tahu aja mata bapak lo itu ada di mana-mana. Lah, kita kan nanti malam ada pertemuan para anggota inti Wolpes. Santai aja, lagian orang itu juga ngajak ketemuannya jam 9 malam. Babang Bian mah ngikut aja dah. BTW,
thanks. Karena kalian selalu ada buat gue di keadaan apapun. Anything for you, baby. Idih, si najis. Ingat dia sepupu kita, woi. Dan ingat juga cewek lu udah ada 100 lebih. Bukan adik gua, sumpah. Kenyataannya, gua akan selalu jadi garda terdepan buat lo, Sel. Meskipun sampai sekarang di hati lu cuma ada Harci. Dan faktanya, gua punya banyak cewek bukan karena gua brengsek, tapi karena gue nyari diri lo di orang lain. Karena gue tahu sampai kapanpun gue nggak akan bisa dapetin lo. Karena kita cuman sepupu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Kiron. Dan kamu jangan pernah menginjakan kakimu ke dalam rumah saya. Aku salah apa lagi, Pak? Kenapa Papa usir aku? Kesalahan kamu cuma satu. Kenapa kamu harus lahir ke dunia ini? Ma, tolongin aku, Ma. Diam! Jangan pernah panggil saya dengan sebutan itu. Karena kamu bukan anak kandung saya. Enggak, mereka pasti bohong. Enggak mungkin kan. Maksud Mama, apa Mah? Mama cuma lagi marah kan? Untuk apa saya bercanda? Memang benar kamu anak kandung suami saya. Tapi kamu bukan anak kandung saya. Karena faktanya kamu cuma anak selingkuhan dari suami saya. Dan apa kamu mau tahu di mana ibu sampahmu itu? Dia sudah musnah di tangan saya. Sudahlah, ayo kita masuk. Biarkan anak sialan ini jadi gelandangan di luar sana. Bisa apa dia tanpa fasilitas dari saya? Ayo bangun, Ger. Ger, bangun, Ger. Ini cuma mimpi. Gak mungkin. Ayo bangun, Gerald. Bangun. Anak haram kayak lo nggak pantas hidup di dunia ini. Jadi mati aja lo sana. Jadi, selama ini, gue cuma anak yang gak diinginkan. Jadi, ini jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak gue. Gue gak pantas hidup kan? Kenapa kamu harus lahir ke dunia ini? Tapi kamu bukan anak kandung saya. Kamu bukan anak kandung saya. Kamu bukan anak kandung saya. Anak haram kayak lo nggak pantas hidup di dunia ini. Nggak pantas hidup di dunia ini.
Selamat malam semuanya. Saya mengumpulkan kalian di sini karena ingin memberitahukan bahwa mulai malam ini, kepemimpinan organisasi Wolfest berada di bawah pimpinan putri saya, yaitu Ansel. Seperti yang kalian ketahui, bahwa organisasi ini dibangun untuk melindungi satu sama lain dari tindak kejahatan dan kriminalitas. Jadi, hal apapun yang berkaitan dengan organisasi ini, kalian bisa langsung bicarakan pada putri saya. Dan saya harap, semoga dari kalian tidak ada satupun yang mencoba untuk bermain-main di belakang saya. Karena kalau itu terjadi, saya pastikan hidup kalian tidak akan sama seperti semula. Baik semuanya, karena sekarang organisasi ini berada di bawah pimpinan gue, maka gue umumkan kalau Victor adalah tangan kanan gue. Jadi, kalau kalian ada masalah apapun, kalian bisa cari gue ataupun Victor. Dan gue berharap di bawah kepemimpinan baru ini, Wolfest semakin jaya dan solid. Ayah, abis ini aku mau keluar bareng Victor, Dante, Bian, dan Devon. Jadi nanti ayah balik duluan aja, nggak perlu nungguin aku. Oke sayang, meskipun besok libur, tapi jangan pulang terlalu larut, atau ayah akan kunci kamu di luar. Ai, siap bos. Jaga diri kalian masing-masing, ada banyak musuh berkeliaran. Sialan, gue kira cuman ada satu. Siapa lo? Mereka pikir segampang itu buat nyingkirin Ansel. Gak akan gue biarin satu orang pun nyentuh orang yang gue sayang.
Bagaimana keadaannya, Dok? Setelah saya cek dan interogasi, ternyata beliau baru saja diusir oleh keluarganya, Tuan. Dan juga dia baru saja mengetahui fakta kalau dia bukan anak kandung dari orang tuanya. Dan untuk kondisinya sekarang, beliau sangat memprihatinkan, Tuan. Jelaskan kepada saya semuanya, tanpa terkecuali. Baik, Tuan. Beliau mengalami tekanan mental dan fisik, serta di sekujur tubuhnya terdapat banyak bekas luka lama dan baru. Saya dapat pastikan luka lama itu sudah ada sejak dia kecil. Dan untuk beberapa luka di tempat terbuka, rupanya beliau selama ini berusaha menutupinya menggunakan foundation, Tuan. Bajingan! Orang tua mana yang tega melukai anaknya sendiri? Tuan, sepertinya dia membutuhkan perlindungan, dan menurut saya, dia sepertinya anak yang baik. Saya akan mengadopsi anak itu dan mencari tahu siapa keluarga dia. Dan setelah itu saya yang akan menghancurkan keluarganya. Victor, Dante, Bian, Devon, kalian hati-hati. Jangan sampai lengah. Mereka ada di mana-mana. Gak kebayang kalau misalkan Ansel datang sendirian. Bisa habis dia. Jangan bergerak atau gua tembak. Ya, ketarik bang. Sialan, ternyata masih ada. Gua harus ke atas. Aduh, nambah kerjaan aja dah. Singkirin pistol bangsat. Ya, malah elu yang gua singkirin. Aku akan menjagamu selayaknya darah dagingku sendiri. Alistair, maafkan ayah nak. Maaf karena ayah mengadopsi anak lain. Seandainya kamu masih ada, mungkin kamu sudah tumbuh remaja seperti dia nak. Semoga kamu tenang di sana bersama ibumu. Ayah dan adikmu di sini akan selalu sayang kamu, Alistair dan Renata. Maafkan aku, Renata, karena hingga saat ini aku belum menemukan siapa pelaku yang udah membunuh kamu dan putra kita. Maafkan aku, Renata. Aku sudah berusaha, dan aku akan tetap berusaha. Aku harap kalian tidak membenci aku di sana.
Punten bang. Hahaha, mau kemana lagi loh? Anjir, banyak banget cok. Mami, tolongin Bian nih. Mati gua kalau sampai lecet. Bisa-bisa Mami ngemuk besar ini mah. Anak kesayangannya lecet-lecet. Ada apaan dah? Ngalangin jalan gua aja. Woi, ikut gua kalau mau selamat. Akhirnya doa anak soleh terkabul. Thank you bang. Jadi apa informasinya sampai lo bawa gua ke sini? Gak ada. Hahaha. Lo emang licik, tapi sayangnya semua babu-babu lo itu udah abis di tangan gue. Jadi sekarang giliran lo. Kenapa lo ada di sini? Gue gak sengaja lewat sini. Terus lihat sepupu lo lagi dikeroyok. Thanks atas bantuannya. Tapi jangan masuk ke hidup gue terlalu dalam. Tenang aja, gue gak akan masuk tanpa seizin lo. BTW, lo keren.